Selamat pagi ya. Jadi kita mau briefing terkait masalah pendampingan. Saya bedakan menjadi 3. Untuk pendampingan itu adalah toko yang progres, yang kedua adalah toko opening, yang ketiga adalah toko pasca opening. Toko progres itu adalah toko yang sudah MOU tapi kita belum mengirim tim. Toko opening ya pas opening aja. Terus yang ketiga adalah toko pasca opening. Jadi kalau progres itu kalian harus memberikan informasi yang jelas sebelum MOU. Apabila business owner menanyakan, Mbak, apakah bisnis ini bisa nggak autopilot tanpa saya? Jawabnya langsung tidak, mohon maaf Pak, tidak bisa. Bisnis ini sangat membutuhkan keikutsertaan bisnis owner. Jawab begitu. Mbak, kalau saya posisi di luar negeri, terus bisnis saya di rumah, bisa nggak? Bisa, asal ada yang ngelola. Entah itu istri, entah itu orang tua, entah itu saudara, dan pertanggungjawaban yang jelas. Jadi nggak bisa, bisnis ini bisa autopilot. Bisnis sebesar ini dikerjakan hanya pegawai dan bisnis owner menggunakan konsultan. Yang artinya bisnis owner tidak tahu basicnya. Kalau misalkan memang mau buka minimarket, ya tetap harus ada keikutsertaan gitu. Jadi terus fast respon, terus kalian harus banyak-banyak memberikan opsi, pilihan-pilihan. Jadi misalkan mau rak second atau rak rekondisi, terus misalkan komputer mau pengadaan sendiri atau dari kami, terus showcase mau baru atau rekondisi kayak gitu-gitu. Lalu untuk toko openingnya itu juga kalau bisa berikan saran untuk opening itu ya di grand opening, bukan soft opening. Tapi kita kembalikan ke business owner bahwa masing-masing owner mempunyai cara sendiri ya. Jadi kita tidak bisa intervensi, kita hanya bisa memberikan masukan. Kalau bisa ya grand opening itu ya kita buat kita buat door, persiapan yang matang. Ya kalau diburu-buru, Mbak ini kurang dari 30 hari bisa nggak buka? Ya kita jawab apa adanya aja Pak, karena kita memang pihak kedua. Pihak pertama kan Bapak, pihak ketiga kan distributor, kita hanya menyambungkan. Sehingga nggak bisa kita nyusu-nyusu distributor juga. Sebaiknya kita kalau toko sudah 90% saja kita cari hari baik untuk buka. Jadi jangan berikan janji-janji manis lah, intinya itu. Terus yang ketiga terakhir adalah toko pasca opening. Ini yang paling penting. Jadi namanya toko baru kita buka itu kan kayak bayi yang baru lahir ya. Dia akan sensitif tokonya. Maksudnya sensitif itu ketika ada salah harga, salah konsep, itu kan nanti pasti akan berdampak. Makanya kan banyak yang menghubungi kita, Mbak, saya salah menggunakan konsultan, saya begini. Saya inisiatif bikin sendiri, ternyata jadinya begini. Nah, makanya karena memang toko baru itu sensitif. Lahir itu kayak bayi, sensitif. Ya, saya masih ingat dulu waktu kerja. Jadi toko baru itu belum pertanggungjawaban manajer area, tapi masih pertanggungjawaban manajer office. Jadi karena masih bayi ya. Jadi masih ada pendampingan, harus ada promo, harus ada acara-acara begitu. Jadi memang sangat sensitif sekali. Ya, dibantu dipantau kalau ada error program, ya. Terus kalau ada misalkan timnya delay, nggak laporan salesnya salah, dipantau. Jadi memang kita itu benar-benar mendampingi toko itu sampai dengan bisa jalan ya. 1 tahun itu manfaatkan dengan baik. Karena yang paling penting buka toko adalah setelah buka, bukan bagaimana caranya buka. Kalau pakai cara buka mungkin semua orang bisa ya. Tapi bagaimana toko ini bisa bertahan dan survive, kan begitu. Tim leader, asisten leader kita itu ya kalau ada video baru sekiranya materinya bagus, share aja, ini dilihat biar mereka itu tidak hanya sekedar survei, tidak hanya sekedar display, bikin planogram, training karyawan, terus grand opening. Tapi mereka mempunyai wawasan yang luas, wawasan yang cukup untuk bisa menjadi teman sharing sama business owner. Gitu ya. Jadi pokoknya 3 tahapan ini saya minta untuk benar-benar dikawal ya. Jadi karena ya tanggung jawab moral. Kamu naik buka toko, tokonya rame kan mesti seneng, ya enggak? Kan ikut merasakan seneng lah ya. Tapi kalau pas tokonya omsetnya kecil itu kan kayak gimana ya, kan begitu. Apalagi kalau bisnis ownernya emang belum paham bisnis ya. Emang kita bisnis itu kadang bisa langsung nanjak gitu. Ada yang pelan terus nanjak sedikit ya. Kayak 85 Mart itu kan sekarang omsetnya juga sudah cukup bagus ya. Ya jadi kan dia butuh waktu juga untuk apa namanya bisa survive. Saya rasa itu ya briefingnya. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Ya, jadi asisten leader itu dipush saja daripada mereka galau-galau terus gak jelas. Ya kasih aja video-video link kita. Ya, kalau PDF buku mereka sudah punya ya, semua sudah dikasih ya. Jadi kalau misalkan memang bisnis owner mau buka sendiri ya mau buka beli buku juga nggak apa-apa.